Halo mahasiswa UT yang budiman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik selalu. Semangat mengikuti tutorial sesi 6. Mahasiswa UT dimanapun Anda berada, pada kesempatan sesi 6 ini, tujuan tutorial kita adalah mahasiswa dapat menyusun abstrak artikel skripsi dengan baik. Yang kedua, mahasiswa dapat memperbaiki kesalahan yang terdapat pada sebuah abstrak. Mahasiswa, apa itu abstrak? Salah satu contoh abstrak ya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami teks arahan atau teks petunjuk dengan metode diskusi. Permasalahan utama penelitian ini adalah rendahnya kemampuan memahami teks arahan atau petunjuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN 15 Belakang Padang, Kota Batam, tahun pelajaran 2016-2017, berjumlah 20 orang. Terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus 1 nilai rata-rata kelas adalah 65, pada siklus 2 adalah 85. Dengan melihat persentase hasil belajar pada siklus 1, persentase siswa yang tuntas 60%, persentase siswa tidak tuntas 40%. Sedangkan pada siklus 2 persentase siswa yang tuntas 95% dan persentase siswa yang tidak tuntas 5%. Terjadi peningkatan persentase siswa yang tuntas sebesar 35%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode diskusi dapat meningkatkan kemampuan memahami teks arahan atau petunjuk. Kata kunci peningkatan kemampuan teks arahan metode diskusi. Itu contoh abstrak. Jadi mahasiswa sekalian, abstrak berasal dari kata bahasa Latin abstraktum yang berarti bentuk yang dipadatkan dari satu tulisan yang lebih panjang. Abstrak merupakan ikhtisar dari skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan artikel tersebut. 5 komponen penting yang harus ada dalam abstrak menurut Paltridge dan Starfield 2007 memuat informasi umum penelitian, tujuan penelitian, alasan dilakukan penelitian, metode yang digunakan, dan temuan hasil penelitian. Isi abstrak yang baik ada 6: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian. Kriteria abstrak yang baik ada 5: ringkas, representatif atau lengkap menyeluruh, 3 jelas, 4 sesuai tujuan, 5 berdiri sendiri. Kriteria abstrak yang baik. Pertama, ringkas. Abstrak harus disajikan secara ringkas, bahkan ada kalanya amat ringkas karena ada pembatasan. Nah, jadi abstrak artikel dibatasi antara 50 sampai dengan 75 kata. Abstrak laporan penelitian dibatasi antara 200 sampai 300 kata. Namun batas kata tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan ketentuan instansi dan organisasi tempat abstrak tersebut ditulis. Jadi tergantung universitas masing-masing. Jadi skala lingkung namanya ya. Yang kedua, representatif. Setiap informasi yang terkandung pada abstrak tersebut harus berdasarkan fakta yang ada dalam laporan. Yang ada dalam abstrak adalah representasi dari paparan lengkap yang ada di laporan. Penulis tidak boleh mencantumkan informasi yang tidak ada faktanya dalam abstrak. Jelas, meskipun ringkas, abstrak harus tetap memperhatikan kejelasan gagasan. Dalam abstrak hanya ditulis ide-ide yang paling penting. Dari berbagai ketentuan yang ada, abstrak minimal harus memuat latar belakang, metode, hasil, dan simpulan. Berikutnya, sesuai tujuan. Penulisan abstrak harus memperhatikan tujuan penulisannya. Abstrak proposal harus dibuat secara berbeda dengan abstrak hasil penelitian. Abstrak artikel harus berbeda dengan abstrak laporan penelitian. Ketepatan tersebut berpengaruh terhadap penilaian pembaca terhadap karya tulis ilmiah yang dibacanya. Berdiri sendiri, sebagai gambaran suatu karya tulis ilmiah, abstrak harus bersifat otonom. Abstrak harus bisa dipahami tanpa harus membaca karya tulis ilmiah.
yang diringkas. Dengan membaca abstrak, seorang sudah dapat menginformasikan pada orang lain tentang hal ihwal karya ilmiah tersebut. Demikian, selamat belajar pada tutorial sesi 6 ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.